Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah terus-menerus atas idzinnya. Pada kesempatan kali ini kita kisahkan sebuah kisah yang Masya Allah yang luar biasa. Bagaimana dengan kondisi sifat dunia itu digambarkan oleh Al-Alamah Imam Hafidz Ibnu Al-Jauzi di dalam kitab Uyun Al-Hikayat min Qisasi As-Sholihin wa Nawadir Az-Zahidin. Ini buah karya dari beliau. Beliau adalah ulama multitalenta yang mengarang kitab yang begitu banyak dari berbagai disiplin, mulai dari kitab tafsir Al-Quran, Al-Hadis, Tarikh, kemudian kesehatan, seni, kemudian qiraat. Bahkan beliau menguasai seluruh bidang keislaman dari berbagai disiplin ilmu. Dan salah satu keunggulan yang diakui oleh ulama-ulama setelahnya itu adalah, atau sejamannya itu, beliau merupakan singa podium, orator ulung. Apabila beliau berceramah, maka dihadiri oleh ribuan orang yang begitu terkesima dengan tutur gaya bahasa yang luar biasa. Bahkan di dalam kitabnya Tahadus bi Ni'mah, beliau menyampaikan Allah memberikan keutamaan kepada beliau dengan tulisannya dan lisannya itu telah menjadikan ratusan ribu orang bertaubat dan ribuan orang mu'alaf menjadi pemeluk Islam atas kehendak Allah lewat beliau. Di dalam kitab yang sangat terkenal, khususnya bab kitab tarikh, di kitab ini Al-Uyun Al-Hikayat, jadi ini kitab yang menceritakan tentang hikayat atau kisah-kisah orang-orang soleh, orang-orang zahid, orang-orang yang luar biasa. Ini adalah obat untuk kita semua, orang yang hidup di akhir zaman ya. Beliau itu hidup kurang lebih 500 Hijriyah. Kalau sekarang 1400 Hijriyah ya. Berarti sekitar 900 tahun yang lalu ya. Jadi Masya Allah ya, 900 tahun yang lalu, tapi kitabnya kita ngalah berkah. Dan ini adalah nasihat dari beliau untuk kita semua, dan mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Di kisah pada pelajaran ke-94, beliau mengisahkan tentang sebuah peristiwa yang luar biasa, bagaimana kita mengetahui dunia. Jadi dunia seisinya dan selalu diperebutkan oleh banyak manusia. Ini digambarkan di dalam kisah yang sangat luar biasa yang kita sampaikan ini pada kisah ke-94 ya. Di sini beliau mengambil riwayat dari Jarir. Jarir bercerita kepada kami dari Laits. Jadi Laits ini ulama besar, Jarir juga ulama besar. Dia berkata, dulu ada seorang laki-laki yang pergi menemani Nabiullah Isa alaihissalam bin Maryam, atau ya. Jadi ada seorang laki-laki yang menemani Nabiullah Isa alaihissalam ya, bin Maryam. Setelah berapa lama berjalan, akhirnya mereka berdua ini sampai ke tepi sungai. Kemudian mereka berhenti untuk istirahat dan makan siang. Maka pada saat itu mereka membawa 3 potong roti. Lalu mereka memakan 2 potong roti dan menyisakan 1 potong roti. Jadi mereka berdua, Nabiullah Isa alaihissalam dan pengikutnya 1 orang yang menemani dalam perjalanan dakwah dan perjalanan kemana beliau akan pergi. Nah, pada saat itu beliau membawa 3 roti yang dimakan masing-masing 1 dan ditinggalkan 1 potong. Setelah selesai makan, Nabiullah Isa alaihissalam beranjak ke sungai untuk mengambil air untuk diminum. Namun ketika kembali, beliau tidak menemukan lagi potongan roti yang tersisa tadi. Artinya hilang. Maka beliau bertanya kepada pengawalnya tadi, atau seorang laki-laki yang menemani tadi, siapa yang mengambil roti?
Maka laki-laki tadi mengatakan, saya tidak tahu. Selanjutnya mereka berdua melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Nabiullah Isa alaihissalam melihat seekor kijang betina bersama kedua anaknya. Lalu Nabiullah memanggil salah satu dari anak kijang tadi. Kemudian dengan izin Allah, anak kijang tadi itu berjalan mendekatnya. Kemudian beliau menyembelihnya dan memanggangnya sebagai makanan, ya, daging empuk untuk dimakan berdua. Dan kemudian mereka memakannya dengan lahap. Setelah itu, maka Nabiullah Isa alaihissalam berkata kepada anak kijang yang telah disembelih tadi, ya, dengan mengatakan, wahai kijang, anak kijang, berdirilah dengan izin Allah. Maka tiba-tiba anak kijang tadi itu hidup dan berdiri lalu pergi. Subhanallah, ya. Ini salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabiullah Isa alaihissalam bin Maryam, ya. Bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dan bisa menghidupkan binatang yang sudah mati. Tentu semua itu dengan kehendak Allah, ya. Maka salah sekali kalau orang menganggap beliau itu Tuhan, karena beliau sendiri juga manusia biasa, ya, yang dilahirkan dan juga meninggal dunia. Dan beliau adalah nabi yang memang oleh Allah dikasih kelebihan mukjizat seperti itu. Jadi bisa menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang meninggal, dan menghidupkan binatang yang sudah mati, ya. Itu semua dengan izin Allah. Maka setelah keajaiban-keajaiban itu nampak, beliau berkata kepada orang yang menemani atau sahabatnya tadi, beliau mengatakan, saya bertanya kepadamu, wahai fulan, wahai laki-laki, dengan melihat ayat-ayat Allah yang luar biasa tadi, keajaiban yang luar biasa tadi, yang disaksikan oleh dia tadi, siapa yang mengambil roti itu atas kehendak Allah? Maka laki-laki tadi masih mengatakan, saya tidak tahu. Jawab laki-laki tadi itu. Kemudian mereka berdua, ya, karena Nabiullah Isa alaihissalam ya sudah tidak bisa maksa, ya. Maka beliau dengannya melanjutkan perjalanan, ya, sampai ke tempat yang berair. Lalu Nabiullah Isa alaihissalam menggandeng tangan laki-laki tadi itu untuk berjalan di atas air, dan subhanallah, atas izin Allah itu beliau bisa berjalan di atas air tanpa tenggelam. Ini mukjizat lagi, mukjizatnya banyak sekali, ya. Maka beliau bertanya lagi, ya, untuk ketiga kalinya, saya bertanya kepadamu, wahai Kisana, dengan kekuasaan Allah yang begitu luar biasa yang telah diberikan kepadaku, dan kamu bisa menyaksikan sendiri, ya, dengan kejadian-kejadian yang aneh tadi, ya, mulai dari kijang, anak kijang yang dihidupkan kemudian disembelih kemudian bisa dihidupkan kembali, kemudian beliau bisa berjalan di atas air itu. Siapa sebenarnya yang mengambil roti tadi yang telah hilang tadi? Maka untuk kesekian kalinya si laki-laki tadi mengatakan, saya tidak tahu, ya. Maka akhirnya mereka berdua berjalan terus, ya, terus berjalan sampai berdua itu menemukan sebuah gurun pasir yang luar biasa, ya, karena memang kejadian di Timur Tengah, ya, di daerah Palestina, ya. Maka Nabiullah Isa alaihissalam berhenti, ya. Kemudian di atas gundukan pasir itu beliau mengatakan, wahai pasir, dengan izin Allah jadilah engkau emas. Maka tiba-tiba pasir tersebut berubah menjadi emas. Kemudian pasir yang berubah menjadi emas yang begitu banyak tadi oleh Nabi Isa alaihissalam dibagi menjadi 3. Yang satu untuk Nabi Isa alaihissalam, yang sebagian itu untuk orang laki-laki tadi itu, dan sebagian itu diberikan kepada orang yang mengambil roti. Ini bentuk sindiran dari Nabiullah Isa alaihissalam kepada orang tadi, karena orang tadi itu nggak mengaku sama sekali, ya. Ya, meskipun Rasulullah Isa alaihissalam itu juga tidak bisa memaksa karena beliau seorang nabi. Maka setelah pembagian bertiga tadi, apa yang terjadi kemudian?
Maka orang tadi yang menemani beliau tadi mengatakan, sayalah orang yang mengambil roti tadi. Jadi mengaku ternyata. Jadi orang ini mengaku telah mengambil roti karena mau dikasih emas yang begitu banyak tadi. Maka beliau Nabi Isa alaihissalam, Ruhulullah, mengatakan, kalau begitu semua emas ini untukmu. Setelah berpisah, jadi artinya beliau melanjutkan perjalanan ya sendiri, kemudian emas itu diberikan kepada orang laki-laki yang menemani beliau tadi dan semuanya. Maka berpisahlah, dan kemudian orang tadi itu berjalan ya sesuai dengan keinginan dia. Dia berjalan terus-menerus ya. Tiba-tiba dia berpapasan dengan 2 orang di gurun pasir tadi. Sementara dia membawa emas yang begitu banyak, maka ini menjadi sebuah kecurigaan ya. Lantas kedua orang tadi ya yang ditemui di gurun pasir itu punya niatan merampok dan membunuhnya. Ya semua tahu kalau emas itu berharga banget, maka dia juga ketakutan. Maka akhirnya dia mengatakan, wahai Kisana, tolong jangan lakukan itu, saya rela berbagi emas ini dengan kalian berdua dengan cara kita bagi 3 ya. Masing-masing mendapatkan bagiannya, sepertiga, dan sepertiga. Jadi karena emasnya banyak, dibagi bertiga. Karena orang yang ditemui di padang pasir itu berdua atau 2 orang. Dan dia takut daripada dia dibunuh, dia nggak dapat apa-apa, maka dengan kesepakatan emas itu dibagi menjadi 3 bagian. Ya, 3 oleh orang laki-laki tadi, sepertiga, dan kemudian sepertiganya lagi masing-masing mereka ya dapat sepertiga karena mereka jumlahnya 3. Nah kemudian mereka berkata, sekarang salah satu dari kalian pergi ke kota untuk membeli makanan, katanya kemudian ya. Jadi 3 orang ini salah satunya ditugaskan untuk membeli makanan untuk mereka bertiga. Akhirnya salah satu mereka ditugaskan pergi ke kota untuk membeli makanan. Selama dalam perjalanan, maka orang yang disuruh tadi untuk membeli makanan itu ke kota itu dalam hatinya mengatakan, untuk apa saya harus berbagi emas tersebut dengan mereka? Saya akan membunuh mereka dengan cara memberi makanan ini dengan racun. Itu keinginan salah satu orang laki-laki yang diutus untuk beli makanan di kota ya. Jadi karena pengen dapat emas semuanya, maka mereka meniatkan untuk meracuni ya yang 2 orang yang tersisa tadi. Kemudian sementara itu kedua orang yang menunggu di gurun itu berkata, untuk apa kita memberikan sepertiga emas ini untuk orang itu? Bagaimana jika kita bunuh saja orang itu sekembalinya dia dari membeli makanan, lalu emas yang ada pada kita itu kita bagi berdua. Mereka pun berdua akhirnya sepakat. Kemudian mereka membunuh temannya itu ketika mereka kembali dari membeli makanan. Setelah itu mereka berdua menyantap makanan yang telah dicampur dengan racun hingga akhirnya mereka berdua juga mati. Dan itulah kisah akhir tragis 3 orang yang tergila-gila dengan emas. Mereka pada akhirnya mereka nggak dapat apapun dari emas itu, dan pada akhirnya mereka meninggal dunia. Maka Abdullah bin Muhammad mengatakan bahwa di dalam riwayat itu ada Ishaq bin Ismail menyebutkan tambahan sebagai berikut, bahwa Nabiullah Isa alaihissalam ketika melewati di tempat kejadian itu berkata, inilah dunia, maka waspadalah terhadapnya ya. Ini diambil kata-kata yang terakhir itu dari kitab Az-Zuhud karangan Al-Imam Ibnu Abi Dunya ya, halaman 175. Saudaraku sekalian, jadi itulah dunia, gambaran Masya Allah ya. Seseorang itu begitu cintanya pada dunia, dia akan menghalalkan segala cara. Yang pertama adalah berbohong. Jadi ketika sahabatnya Nabiullah Isa alaihissalam dia mengambil roti ya, yang sengaja ditaruh oleh beliau, maka karena dia rakus, roti tadi diambil. Nah ketika ditanya,
maka dia berbohong. Ini awal bencananya ya. Jadi dia ditanya, kalau seandainya dia jujur aja kan selesai. Makanya dalam Islam itu diajarkan kejujuran. Nah, sekarang ini betapa banyak pemimpin-pemimpin negeri ini tidak mau jujur. Ya. Dia tidak mau jujur demi mendapatkan kehormatan, popularitas, demi mendapatkan harta korupsi, demi menjaga gengsi diri, maka dia berbohong, tidak jujur. Maka ini awal bencana. Jadi kalau orang sudah berdusta, sudah tidak jujur, itu alamat dia akan mengalami masalah-masalah berikutnya yang lebih parah lagi. Mulai dari dia suka mengambil harta orang, sudah tidak jujur lagi, dan dia akan menggunakan segala cara. Betapa banyak pemimpin-pemimpin negeri sekarang ini yang mereka tidak mau jujur bahwa yang namanya korupsi sudah merajalela, tetapi mereka mengatakan bahwa itu adalah uang tips atau uang rakyat yang diberikan kepada dia, atau uang kerja dan seterusnya dan seterusnya. Maka betapa mengerikannya ketika mereka melakukan ini semua. Yang kedua, ketika Nabiullah Isa alaihissalam menampakkan mukjizatnya yang pertama, yakni dengan menyembelih seekor anak kijang untuk menjadi santapan tadi, kemudian setelah dibakar menjadi makanan yang empuk mereka berdua, dengan izin Allah beliau mengatakan, wahai anak kijang, maka hiduplah. Maka itu dengan izin Allah hidup. Nah, sejatinya kalau orang mau berpikir bahwa Nabiullah Isa alaihissalam itu adalah seorang nabi yang Allah kasih mukjizat, maka harusnya orang tadi mengatakan ketika ditanya siapa yang mengambil roti, harusnya dia bilang saya. Karena mukjizat tadi itu merupakan senjatanya orang-orang beriman, para nabiullah dikasih mukjizat. Nah, kalau sekarang Al-Quran, ketika Al-Quran disampaikan, harusnya para orang-orang pendusta tadi itu harus bertaubat ya. Jangan kemudian menuruti hawa nafsu sampai pada akhirnya dia mengatakan saya tidak tahu, kata laki-laki tadi. Itu berdusta sudah berapa kali berdusta. Padahal sudah dikasih petunjuk, dikasih hidayah, dikasih dalam arti di depan matanya dia bisa melihat keanehan-keanehan dan keajaiban-keajaiban. Ya. Maka tidak cukup satu kali, maka yang berikutnya adalah ketika mereka diajak atau dia diajak oleh Nabiullah Isa alaihissalam berjalan menaiki sungai atau air, berjalan di atas air dan tidak tenggelam, itu harusnya dia itu sadar betul bahwa itu semua adalah pemberian Allah Ta'ala. Apalagi Nabiullah Isa alaihissalam mengajarkan tentang itu. Toh pada saat itu ketika ditanya, wahai Kisana, siapa yang mengambil roti atas izin Allah bahwa engkau telah melihat keajaiban-keajaiban yang telah Allah berikan padaku. Keajaiban yang pertama adalah bisa menghidupkan anak kijang yang telah mati. Keajaiban kedua adalah bisa berjalan di atas air. Maka demi Allah, siapa yang mencuri atau yang mengambil bagian roti? Maka orang laki-laki ini tetap berdusta bahwa dia tidak tahu. Ini adalah sebuah pendustaan yang luar biasa. Setelah dikasih berbagai bentuk kebenaran, tetap aja dia tidak mau bertaubat. Maka dia akan mengalami sebuah niscaya malapetaka yang dia tidak sadari. Maka pada akhirnya, pada yang ketiga, apa yang terjadi kemudian ketika beliau sampai di gurun pasir dengan kehendak Allah, beliau mengatakan bahwa pasir ini emas, maka jadilah emas yang begitu banyak. Coba Anda bisa bayangkan, pasir itu menjadi emas, maka siapapun akan suka. Dengan izin Allah itu dibagi, maka disitulah kejujuran muncul, karena bukan karena jujur, tapi karena punya pamrih ingin mendapatkan emas semuanya. Ketika ditanya siapa yang mengambil roti tadi, maka dia mengaku. Kenapa mengaku? Karena Nabiullah Isa alaihissalam akan memberikan emas itu sepertiga untuk dia yang laki-laki, sepertiga untuk Nabi Isa alaihissalam, dan sepertiga untuk orang yang mengambil roti tadi. Maka karena punya keinginan memiliki emas yang lebih banyak, maka dia mengakui bahwa dia yang mengambil emas. Walhasil singkat cerita, semua emas diberikan kepada dia. Kalau Nabi kan nggak mungkin, artinya tidak, ngapain emas dipelihara atau dimiliki.
toh dia bisa minta kapanpun ya, dan dia nggak butuh. Sejatinya para nabiullah itu nggak butuh kemewahan, nggak butuh kemakmuran, nggak butuh semua. Yang butuh hanya kesederhanaannya, kecukupan ya. Singkat kata, yang kalau kita lihat secara kacamata manusia, seharusnya dia memiliki emas yang begitu banyak, karena tiga-tiganya atau sepertiga tiga tadi itu semuanya diberikan kepada dia, tapi takdir menghendaki lain. Singkat cerita, dia ketemu orang di tengah padang pasir, kemudian sama-sama menghendaki emas itu, dan singkat kata semuanya mati, tiga-tiganya mati, dan tidak ada satupun yang mendapatkan dunia. Itulah gambaran orang-orang yang kalau kita perhatikan, kalau kita mencari dunia terus-menerus, mungkin di depan kita dapat, mungkin ya, berbagai bentuk kedudukan, jabatan, mulai dari Pak Camat, Wali Kota, Bupati, Gubernur, Menteri, Jabat, sampai Presiden, mungkin dapat ya. Tapi justru itu menjadikan malapetaka bagi kita, yakni menambah stres dalam kehidupan, tidak harmonis dalam rumah tangga, perpecahan dalam perkawanan, kemudian permusuhan di dalam persahabatan. Masya Allah, walhasil dia akan meninggal dunia dalam kondisi yang sangat-sangat kecewa. Dia akan meninggalkan dunia sangat-sangat tidak diharapkan, alias mendapatkan siksaan. Itulah dunia. Maka perhatikan saudaraku sekalian, kalau kita tidak taubat, khususnya orang yang berumur 40, apalagi 50, lebih-lebih 60, apalagi 70, Masya Allah, itu sudah mengerikan sekali. Kalau umur 50 masih main-main saja, masih mengejar hawa nafsu, masih menuruti keinginan dunia, masih memperbanyak koleksi-koleksi duniawiyah, Masya Allah, mungkin dia dapat, mungkin, tapi kebahagiaan akan dicabut oleh Allah, rasa kepuasan akan hilang, rasa kebahagiaan akan hilang, dan rasa itu semua akan hambar. Persis seperti kisah orang ini yang dia memiliki emas tetapi tidak akan pernah memiliki karena dia mati. Secara kisah ini benar-benar ada, tetapi ketika kita mengambil pelajaran ini bisa menjadi tamsil, bisa menjadi filosofi bahwa ketika seseorang itu mengejar hawa nafsu, memperbanyak kedudukan ya, mungkin dia dapat, tapi kedudukan itu tidak akan pernah membahagiakan dia. Ketika dia mengejar perempuan dengan cara mengkoleksi, maka itu pun juga tidak akan memberikan kepuasan, bahkan pertengkaran, bahkan hiruk pikuk, broken home, broken heart, broken thinking, broken life, dan broken lainnya akan selalu dia hadapi. Dan yang terakhir, ketika dia terus lupa pada Allah, maka Allah kasih yang namanya permainan. Cobalah kita tengok ya, kalau anak kecil ya, makanya banyak hadis menggambarkan nafsu itu seperti anak kecil main-main. Jadi anak kecil itu kalau dikasih mainan satu sebenarnya cukup, tapi dia minta lagi, dia mereng-reng lagi, dikasih lagi terus pada akhirnya dia itu main sampai dia itu lupa bahwa apa yang dia lakukan itu enggak ada manfaatnya sama sekali. Dia lupa waktu yang dia untuk makan, untuk istirahat enggak ada. Walhasil dia akan jatuh sakit. Begitulah orang yang umurnya 40, 50, 60 kemudian tidak menggunakan akalnya untuk persiapan bekal menuju akhirat, maka seperti anak kecil. Betapa banyak orang yang usianya seperti itu tapi perilakunya masih anak-anak, masih guyon saja. Waktunya dihabiskan untuk guyon, untuk kesana kesini, untuk teriak-teriak, untuk plesir. Padahal umurnya sudah 65, 70, Masya Allah, ini orang gak ngerti-ngerti. Padahal malaikat sudah gemes ini, mau cabut, tapi dia masih santai-santai saja. Banyak selfie, banyak kesana kemari, tidak merenungi. Masih banyak dia memburu makanan-makanan yang terkesan kayak nggak bisa makan enak, terkesan kayak nggak pernah kemana-mana, padahal keliling dunia nggak akan pernah habisnya. Dengan kata lain, seorang kolektor mobil tidak akan pernah habisnya. Dia kolektor mobil sampai 100 nggak akan pernah cukup. Kalau orang sudah seperti ini, berarti dia itu oleh Allah dilupakan dan oleh Allah dikasih dunia. Orang-orang tua mengatakan dulu ketika dia berdoa kepada Allah kemudian dikabulkan,
dia mengatakan dia dicintai Allah. Akhirnya orang tua tadi mengatakan ternyata tidak. Justru ketika segala sesuatu yang kita inginkan dituruti oleh Allah, maka itu bisa jadi Allah itu benci pada kita dan Allah melupakan kita. Justru ketika kita punya banyak masalah, itu sejatinya Allah dekat dengan kita, dan Allah pengen orang-orang yang punya masalah itu menangis bersujud menghadap Allah, minta curhat pada Allah, sebagaimana doanya Nabi Yakub alaihissalam, inni athku wa bathi wa khusni ilallah, sesungguhnya aku mengadukan kesulitanku, kegundahan gulanku, persoalanku kepada Allah. Ketika Nabiullah Yakub alaihissalam diuji dengan hilangnya Nabi Yusuf selama bertahun-tahun dan kenakalan anak-anak lainnya serta ujian rumah tangga. Oleh karena itu, siapapun yang diuji oleh Allah dengan ketidaknyamanan dunia, dengan kekurangan harta, dengan masalah-masalah dunia, ketika kita kembali kepada Allah, itu hakikatnya Allah cinta pada kita. Allah pengen mendengar jeritan hati kita, Allah pengen mendengar doa kita, dan Allah pengen kepala kita sujud menghadapnya. Disitulah kenikmatan yang terindah dalam hidup ini, bukan kenikmatan fata morgana memiliki dunia seisinya yang pada akhirnya kita tinggalkan semuanya. Harta warisan akan diperebutkan oleh anak-anak, popularitas akan kita tinggalkan. Coba bayangkan ketika kita meninggal dunia, ketika kita dikubur, orang-orang yang ketika di dunia itu memuja-muja kita, seandainya kita seorang artis, seandainya kita seorang raja, seandainya kita seorang presiden, maka ketika kita meninggal dunia mereka akan melupakannya. Oleh karena itu, jangan sampai kita terlalu memikirkan makhluk, jangan terlalu kita memikirkan dunia, popularitas, ketenaran. Pikirkanlah Allah. Pada saat itu yang kita butuhkan adalah amal, amal, dan amal. Dan lebih daripada itu, yang kita butuhkan adalah Allah. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak sujud, memperbanyak istighfar, dan memperbanyak tasbih, tahmid, dan tahlil, membesarkan keagungan Allah, dan kemudian memujinya, dan kita minta istighfar, ampunan. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita di dunia wal akhirah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim.